Anak-anak, bisa dipastikan hampir setiap hari kita bercermin. Bahkan kita bercerminnya tidak hanya sekali, berkali-kali. Jadi sepertinya nggak mungkin deh kalau di rumah kalian itu nggak ada cerminnya. Kita menggunakan cermin karena cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Di video pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya rata, licin, dan mengkilap. Jika kalian belum menonton, silahkan ditonton lebih dulu ya. Linknya Bu Guru taruh di kolom deskripsi. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Ternyata tidak cuma kamar kamu aja loh yang dikasih cermin, jalanan pun gak mau kalah. Yap, kamu pasti pernah melihat cermin seperti ini kan? Kalau dilihat sekilas, mengapa bentuk permukaan cerminnya tidak sama dengan cermin yang ada di rumah ya? Mau tahu jawabnya? Ikuti terus video ini ya. Nah anak-anak, di video kita kali ini kita akan belajar tentang macam-macam cermin. Ayo. Anak-anak, ternyata berdasarkan bentuk permukaannya, cermin itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di rumah kita. Bentuk permukaan cerminnya adalah datar. Cermin datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Ukuran termasuk besar dan tinggi, juga jarak bayangan ke cermin sama dengan ukuran dan jarak benda ke cermin. Sifat yang kedua adalah kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalkan tangan kanan di cermin menjadi tangan kiri. Sifat yang ketiga adalah bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar adalah cermin rias yang ada di rumah kita. Cermin yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan bersifat tegak, terbalik, diperbesar, dan semu atau maya. Namun, jika benda berada jauh dari cermin cekung, bayangan yang terjadi bersifat tegak, diperkecil, terbalik, dan nyata. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung adalah bagian cekung sendok makan, lampu senter, lampu mobil, dan lain-lain. Cermin yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya berbentuk lengkung teratur keluar. Sehingga cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya.
Hal ini terjadi karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Cermin cembung mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Kenampakan bayangan pada cermin cembung adalah tegak, diperkecil dari ukuran yang sebenarnya dan bersifat maya atau semu. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung adalah bagian belakang sendok, kaca spion, kaca tikungan, dan lain-lain. Anak-anak, kita beralih belajar tentang sifat cahaya pada periskop ya. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan air laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Karena periskop menggunakan cermin datar, maka bayangan yang dihasilkan periskop adalah sama seperti benda asli yang diamati. Berikut cara kerja periskop. 1. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin pertama. Kedua, pantulan cahaya merambat lurus menuju cermin kedua. Ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata kita, sehingga kita bisa melihat keadaan di atas periskop.